persoalan-persoalan seperti ini kan kita gelisah. Kapan ini selesai? Kapan ekonomi menjadi lebih baik? Lalu bagaimana dalam menanti sampai kemudian ada kelegaan itu datang atas kehidupan kita? Sikap-sikap seperti tetaplah berdoa ini haruskah kita tetap pelihara atau bagaimana, Pak John? Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita. Ya. Ya. Kapan ini selesai? Mau kapan pun selesai, kita tetap berdoa. Kita tetap tadi mengucap syukur. Bahkan ada yang katakan bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Artinya apa? Kalaupun kita masih menunggu menanti ini, ya mari kita berdoa bersama. Bila penting secara nasional kita berdoa bersama-sama di rumah kita masing-masing. Supaya Tuhan membukakan jalan. Karena semua kejadian yang ada di hidup di dunia ini, termasuk pandemi ini juga, Tuhan itu kasih izin Tuhan. Kalau saya berpikir, pernah pemikiran saya, dengan cara seperti ini terjadi, ada hal yang positifnya. Semakin tahu bahwa kita ini manusia tidak ada apa-apanya. Sekalipun punya harta yang banyak, sekalipun punya kedudukan, pada saat sekarang hanya Tuhan yang kita andalkan, nggak ada lagi. Oleh karena itu, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, firman Tuhan menyatakan, Markus 11 ayat 24 kalau nggak salah ya, menyatakan, apa saja yang kau minta dan percaya, maka kamu akan mudah menerimanya. Mari kita berdoa bersama-sama dan percaya, mengimani bahwa ini akan berakhir. Kita mohonkan segera, tapi waktu Tuhanlah yang kita tunggu. Jadi seperti Jemaat Tesalonika, kedatangan Tuhan sebuah kejutan, nggak usah pusing kapan Tuhan datang. Kalau sekarang nggak usah pusing lah kapan pandemi berakhir atau resesi berakhir atau ekonomi menjadi lebih baik. Tapi sekarang yang penting adalah tetaplah berdoa. Tapi berdoa sambil bekerja, tetap berkarya. Apakah dari rumah atau dari apa yang bisa kita lakukan saat lagi masih ada waktu ini kan gitu. Iya. Jadi ini mengingatkan kita kepada nasihat juga berdoa dengan tidak jemu-jemu tadi ya. Benar. Bahwasanya doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Semua kehidupan ini seperti yang saya katakan tadi adalah izin Tuhan. Dia punya kuasa, punya power yang tidak ada batasnya. Saya juga pernah mengalami bahwasanya ada beberapa klien saya sebagai advokat, dikala sudah mentok dan dia terus berdoa, selalu ada jalan keluarnya. Bahkan dia bisa katakan dalam firman, engkau lebih daripada pemenang. Kalaupun tadinya dia udah salah, ya kan semua bisa manusia salah, secara hukum juga. Tapi kalau dia meminta ampun dan sujud di hadapan Tuhan dan tetap dia berdoa, niscaya ada jalan keluar. Seperti kata firman, bukankah Allah akan membenarkan orang yang siang malam berseru-seru kepada Tuhan begitu. Bahkan Tuhan ada memperumpamaan seperti hakim yang lalim karena janda itu meminta terus berdoa seperti itu, itulah berdoa. Sehingga Tuhan, daripada saya susah, saya kasihlah.